juga atau sedang menikmati waktu santainya nih di rumah karena mungkin bekerjanya di rumah saja, tetap bekerja tapi juga sambil menikmati kopi Anda di pagi hari ini nih, atau juga sarapan di pagi hari ini, bisa saudara langsung nanti juga sekaligus bergabung bersama kita di 0651637172 atau di 0811689020. Dan selain itu, Anda juga bisa mendengarkan langsung perbincangan kita melalui live streaming di www.serambifm.com atau langsung live di Facebook Serambi FM. Nah, pagi hari ini saudara Lun, kita akan berbincang mengenai tema kita, yaitu mengintip program legislasi Aceh. Nah, mungkin dari awal tahun kemarin sudah mengikuti program legislasi Aceh atau juga ikut nih dalam rapat dengar pendapatnya begitu ya, atau juga mengusulkan kira-kira apa nih yang cocok program 5 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan. Pasti sudah penasaran kira-kira bagaimana sih nasib atau juga kabar dari program legislasi Aceh pada saat ini. Nah, nanti saudara Lun akan memang sudah hadir. Kita akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPRA Aceh dan juga sekaligus anggota DPRA dari fraksi PKS, Bung Bardan Sahidi. Benar ya, Bung? Selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat ya, Bung, pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, tapi tetap waspada ya. Tetap waspada. Dengan protokol kesehatan dan new normal life. Apalagi kita tahu bahwa hari ini juga kasusnya semakin meningkat ya. Ada sekitar 1043-an lebih begitu. Kasus positif terus meningkat. Agak lengah ya kemarin, sehingga lonjakannya 168, Aceh masuk menjadi 3 besar nasional. Suatu prestasi atau apa nih? Miris sih, prihatin aja. Nah, kita tidak boleh lengah, tidak boleh abai. Ya, tapi cuma harus kemudian beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru. Baik, meskipun kalau bekerja tetap ya harus ya, memang kebutuhan ya, ekonomi juga harus dicari begitu. Kesehatan untuk juga yang memenuhi utama. Kesehatan juga harus yang utama, jangan sampai nanti bekerja uangnya habis untuk menutupi biaya kesehatannya begitu. Nah, saudara, program kopi ini juga dipersembahkan oleh Rumoh Aceh Kopi Luwak Original begitu. Dan tentunya juga kita akan berbincang Bu mengenai program legislasi Aceh. Sebenarnya apa kabar sih program legislasi Aceh ini? Sekarang apalagi di tengah pandemi kan orang pada sibuk nih ngomongin aduh corona begitu. Jadi semua setiap hari itu ngelihatnya kasus positifnya berapa begitu. Bahkan akhirnya lupa nih dengan program legislasi. Apa kabar Ibu? Ini kemudian menjadi menarik ya. Saya kemarin ditanyain mengintip program legislasi. Kalau mengintip itu di balik jendela, di balik layar. Tapi memang seharusnya program legislasi itu dibuka ruang seluas-luasnya untuk kemudian bisa dikulik, bisa dilihat, bisa dikritisi dan jadi bisa benar-benar transparan masukan gitu. Iya. Tapi Serambi FM menguliknya dengan mengintip gitu. Tapi langsung menghadirkan ahlinya. Nah, itu dia begitu, intipnya tidak sembarangan. Nah, apa kabar sebenarnya? Banyak yang penasaran juga bertanya-tanya. Atau jangan-jangan mungkin kabarnya udah nggak tahu kemana begitu, atau juga kadang-kadang pengalihan isu katanya ini seperti apa nih Bung Barde? Waduh, ini yang harus disampaikan secara terang benderang, lengkap, jelas dan transparan bahwa program legislasi Aceh sudah kita tetapkan melalui Kanun Aceh tentang penetapan program legislasi Aceh tahun 2019-2024. Priorisasi 5 tahunan itu sudah masuk sebanyak 56 rancangan kanun. 56 rancangan kanun ini nanti akan dibagi ke 5 tahun. Tahun dinas, ya ini sudah masuk tahun pertama ya, karena priorisasi keanggotaan DPR Aceh 2019 sampai dengan 2024. Tahun pertama kemarin kita tetapkan di tahun 2020 sebanyak 12 rancangan kanun prioritas. Jadi tahun ini berkurang terus dari target 56. Kemudian tahun depan nanti ada sampai dengan akhir priorisasi ini. Di antara 12 itu sudah disebar ke semua pembahas dan alat kelengkapan Dewan, terdiri dari 6 komisi, 2 di Badan Legislasi dan 2-nya di Pansus ya, panitia khusus yang akan membahas kanun. Progresnya sudah sampai dengan 60% lebih dari progres pelaksanaan. Kemudian dari capaiannya belum ada satupun yang di RDPU kan, rapat umur dengan pendapat. Selama pandemi COVID-19, pembahasan kita itu lebih sering virtual. Kemudian ada juga sih kita buka kanal sesama anggota tim pembahas melalui WhatsApp group ya. Satu yang sudah akan siap adalah kanun tentang perubahan atas kanun. Kedua,
tentang retribusi Aceh, ada penyesuaian. Yang sedang jalan lagi adalah penghapusan kerugian keuangan, tuntutan perbendaharaan. Ini teknis sekali, hanya beberapa pasal saja. Tapi tahun ini yang kemudian menjadi menarik adalah satu rancangan kanun yang diajukan oleh pemerintah Aceh untuk dibahas di DPR adalah rancangan penyelenggaraan haji dan umroh. Iya, ini yang masih hangat dibicarakan karena masing-masing punya konsideran, punya judul, punya apa sih arti pentingnya, dan ternyata ini adalah turunan dari Undang-Undang 11 2006 tentang pemerintahan Aceh, bahwa Aceh diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan haji. Nantinya akan ada Badan Penyelenggara Haji Aceh dan Panitia Penyelenggara Haji Aceh. Nantinya ketika kanun ini diundangkan atau dikanunkan. Berarti sejauh ini masih belum begitu, Bung, ya? Belum. Prosesnya udah sejauh mana kalau mengenai yang hangat ini nih? Kan masyarakat pasti berbicara mengenai haji, apalagi Aceh punya UUPA begitu ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, punya keistimewaan tersendiri membahas mengenai haji dengan syariat Islamnya, apalagi ada Baitul Ashinya. Ini kan menjadi sangat menarik nih, semua dinanti-nanti oleh masyarakat kita begitu, ada kompensasinya juga, bahkan mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di luar sana, dan kanun ini kan juga masih dalam pembahasannya. Ini sebenarnya sudah sejauh apa begitu, atau sudah dibahas atau memang belum? Sudah dibahas di Badan Legislasi baru 2 kali pertemuan. Tapi di level eksekutif saya tidak tahu, mereka sudah sering buat FGD, dan kemarin baru kita terima lengkap dengan naskah akademiknya ya, dengan para pakar pembahas. Yang menjadi menarik nanti adalah kuota hajinya. Tapi sayangnya bertambah sih sebenarnya kalau kemudian dilakukan kuota haji alternatif ya, khusus untuk Aceh. Dan eksekutif juga sudah melakukan pendekatan untuk itu, langsung melakukan kontak dengan duta besar kita ya di Saudi dan kedutaan besar Arab Saudi untuk Indonesia juga. Menjadi menariknya satu, bahwa tahun ini kan gagal haji. Iya, nah itu dia gimana. Itu dua persoalan. Bahkan ada beberapa yang kemarin itu menarik uangnya yang sudah lunas, tapi ada beberapa yang tidak juga nih, Bung. Ini kan menjadi banyak sekali dilema-dilema oleh masyarakat begitu. Kekhawatiran lagi tahun depan kira-kira kalau jadi gimana? Jadi double lagi dong begitu. Atau mungkin yang untuk tahun depan ditunda, diundur begitu. Ini seperti apa nih, Bung Mardan? Nanti akan menumpuk-numpuk sih, menumpuk yang kemudian bakal berangkat. Tapi ada kemarin kita diskusi dengan teman-teman dari UIN ya, Araniri. Kemudian ada beberapa orang ustadz, ahli agama dan sebagainya, bahwa keberangkatan haji ini kan karena pandemi, tapi kemudian tidak membatalkan niatnya untuk berhaji. Kembali ke rancangan kanun tadi, selain rancangan kanun haji, ada satu lagi yang menarik juga nih, Pea. Apa rancangan kanun tetap masalah haji atau yang lainnya nih, Bu? Yang lain juga ada. Kalau dulu rancangan kanun tentang perlindungan satwa itu juga menjadi menarik karena banyaknya konflik satwa dengan manusia. Kemudian ada satu lagi, kawasan tanpa rokok. Nah, ini bagi para perokok ini menjadi penting. Undang-undangnya sudah, tapi di Aceh sudah lama sekali ya. Tapi di Aceh memang belum ya, belum, sehingga untuk fasilitas tertentu harus juga nanti menyediakan smoking zone ya, atau smoking area gitu. Nah, tidak boleh ngerokok sembarangan nih. Akan dikenakan sanksi atau tidak? Akan dikenakan sanksi, dan progresnya saya sudah lihat di Komisi 5 ya, komisi yang membidangi kesehatan. Ada ketua pansusnya itu malah dokter. Dr. Purnama Setiabudi ya, dari daerah pemilihan Biren. Spesialis ya, spesialis kebidanan dan kandungan. Baik, berarti nanti ada tempat-tempat tertentu yang diperbolehkan atau ada tempat-tempat tertentu yang tidak, biasanya yang tidak termasuk kawasan atau yang dilarang merokok sama sekali, seperti apa sih? Rumah ibadah, masjid, musola, ruang kelas belajar. Anak-anak pasti tidak begitu. Di kampus juga biasa dilarang sampai sekarang. Oh iya, harus ruang kelas itu tidak boleh. Kemudian ruangan yang ber-AC. Nah, itu dia tidak boleh. Kemudian di angkutan, moda transportasi umum itu tidak boleh ya. Bagaimana kalau di warung kopi nih, Bung? Warung kopi, nah ini persoalan. Ini menjadi susah juga nih, karena kalau di Aceh berbicara mengenai warung kopi, ini kan bukan cuma bapak-bapak saja nih, ibu-ibu segala usia juga sudah menjadi tempat yang santai berkumpul bersama keluarga juga. Nah, ini kan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Apakah warung kopi juga masuk atau di dalam rancangan kanun yang sudah kita sedikit intip begitu, Bung Mardan? Benar nih, Pea. Apalagi kita di kampung kopi nih kan.
Biasanya kanun itu memerintahkan bahwa ada menyediakan ruangan tanpa rokok, no smoking. Berarti khusus begitu. Iya, ada ruangan khususnya. Biasanya sih ruangannya VIP ya, ber-AC. Dan kalau kemudian juga menyediakan ruangan yang boleh rokok, ya ada yang kemudian menyebutkan ruang pergaulan gitu, ada ruang smoking zone, ada smoking area dan sebagainya. Ini menjadi menarik tahun ini. Tapi ini kanun yang dibahas langsung ya, selain dari kanun APBA. APBA juga kan ditetapkan dengan kanun. Nah, anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2021 ini sudah disiapkan, sedang dibahas di masing-masing alat kelengkapan Dewan, dan Badan Anggaran sedang bekerja untuk menyusun itu. Mudah-mudahan bisa tepat waktu, karena memang kanun APBA ini tidak masuk dalam program legislasi, ini rutin setiap tahun. Perkembangan dari program legislasi Aceh tahun ini, di Komisi 1 itu ada kanun tentang pertanahan. Ini juga menjadi menarik karena menyusul pelimpahan kewenangan tentang pengelolaan tanah di Aceh. Apakah nanti BPN, Badan Pertanahan, yang ada kantor wilayah pertanahan itu, masyarakat lagi menyebutnya kantor agraria ya, itu akan berubah menjadi BPA ya, Badan Pertanahan Aceh. Kemudian ada perlindungan kawasan pertanian. Kawasan pertanian itu tidak boleh kemudian merubah lahan pertanian yang produktif ya. Dan saudara Lun sekalian, sawah kita yang produktif berubah menjadi jadi ruko, jadi lapangan bola. Ini tidak boleh kalau kemudian kita Aceh sebagai lumbung pangan nasional. Ya, seperti itu. Ini tidak boleh. Kalaupun kemudian harus dirubah, seperti di Pidi ya, Kabupaten Pidi Tengah Kota itu berubah menjadi gardu induk. Gardu induk pembangkit listrik PLN. Terus ada kompensasinya, diganti. Kalau kemudian lahan produknya diganti ke tempat lain, ini butuh waktu lagi untuk memprosesnya, begitu kan. Baik. Nah, bagaimana dengan rancangan kanun tentang pendidikan kebencanaan Aceh ini? Apakah juga masuk ke dalam prioritas? Iya, karena Aceh kan multi hajat ya. Multi hajat, daerah yang rawan bencana, yang saat ini akan dimasukkan menjadi kurikulum pendidikan. Itu dibahas di Komisi 4 ya. Sedangkan tuntutan ganti rugi perbendaharaan tadi ada di Komisi 3, di Komisi 5 tadi ada kanun tentang kawasan terbatas rokok. Yang satu lagi ini belum selesai, revisi atas kanun Baitul Mal. Nah, itu sedang dibahas di Komisi 6. Baik. Nah, Bung Badar, banyak juga yang bertanya. Rancangan kanun banyak sekali begitu. Kanun-kanun juga sudah banyak sekali. Lantas realisasinya seperti apa sih? Kebanyakan begitu. Gak bisa satu aja, jadi semuanya itu memacu pada hal tersebut. Jadi kan banyak juga masyarakat, aduh rancangan kanun, uang lagi. Nah, gimana nih untuk menjelaskan kepada masyarakat, termasuk juga cedulur kita yang awam, termasuk juga saya, ini gimana nih Bung Barden? Rancangan kanun terlalu banyak nih begitu, tapi realisasinya gimana? Oh iya, evaluasi atas kanun akan terus tetap berjalan ya. Apakah kanun ini produktif atau tidak produktif? Apakah kemudian menyebutnya kanun ini menjadi macan kertas atau macan ompong gitu kan? Kita lihat di lapangan. Yang sudah implementasi dari periode sebelumnya adalah kanun LKS. Mungkin dulu juga ramai kita bincangkan di sini ya. Teman-teman yang mendorong juga sih dari KWPSI ya, Kokus Wartawan Peduli Syariat Islam. Lembaga keuangan syariah. Nah, sekarang daya ungkitnya itu sudah masuk, bahwa semua lembaga keuangan di Aceh harus syariah, begitu. Apakah kemudian kanun ini banyak seiring dengan juga pembiayaannya? Iya, saya mengakui itu karena memang merumuskan sebuah kebijakan itu harus menghimpun banyak pemikiran. Kanun sesuatu yang mengikat kita, yang bersifat memaksa. Bagaimana latar belakangnya? Kalau kemudian dirasa tidak perlu, maka kanun tidak perlu dibuat. Ada satu lagi yang mengharuskan kita membuat kanun adalah perintah dari undang-undang. Sehingga ada refer di sana. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan kanun. Gitu. Kalau di tempat lain ada perda. Ini yang mengharuskan kita. Nah, evaluasi atas pelaksanaannya, ada juga yang evaluasi, banyak juga kanun agung dibatalkan. Pertama, karena sudah kedaluarsa, tidak lagi mengatur. Yang kedua, bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Yang ketiga itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Yang paling banyak itu adalah kanun tentang penyusunan perangkat kerja daerah. Sekarang kewenangan kehutanan, ya, pertambangan,
itu tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten dan kota, Sudah tapi menjadi beralih kewenangan begitu. provinsi ya. Ini yang kemudian dirubah lagi. Kemudian kenaikan atau penyesuaian tarif ya, penyesuaian tarif retribusi dan pajak daerah ini juga harus dievaluasi. Yang berikutnya adalah kondisi sosial masyarakat. Ini yang kemudian kalau tadi kita turun ke tengah-tengah masyarakat melihat kondisi apa yang harus membuat kita mengatur kanun itu sendiri. Baik. Nah, ini kan pendistribusinya sudah dari awal tahun begitu ya, hampir 1 tahun. Nah, ini sudah di bulan ke-8, tinggal sisa beberapa hari lagi nih Bu. Kemudian juga banyak syedalun kita juga bertanya, ini sepertinya sudah terlambat begitu. Dan apakah yakin kita bakalan selesai nantinya, jika optimis nantinya juga bisa segera diundangkan? Ini seperti apa kalau Anda menjawabnya? Sampai dengan hari ini saya masih optimis. Gitu kan? Masih ada beberapa bulan begitu. Masih ada beberapa bulan lagi. Karena memang sudah selesai sih dengan hajatan besar ya. Ramadannya sudah selesai, Idul Fitrinya sudah, Idul Adhanya sudah, Agustusannya sudah gitu kan. Jadi masuk bulan 9, 10, 11 ada 4 bulan lagi adalah waktunya fokus untuk kemudian menyelesaikan. Karena memang setelah dikanunkan nanti, setelah RDPU akan ada lagi konsultasi ya. Berarti nggak langsung diundangkan? Nggak langsung diundangkan, ya nanti akan ada lagi ruang publik untuk kemudian memberikan masukan, mengkritisi. Jangan-jangan nanti setelah jadi kanun baru ada yang komplain begitu kan. Ini menjadi panjang. Konsultasi sampai juga nomor registrasi itu tetap saja disampaikan ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Di sana akan dipaduserasi dengan kementerian lembaga. Selama pembahasan kita juga didampingi oleh para legal drafter ya. Nah, kemudian karena narasinya, pokok-pokok pikirannya tetap dari DPR, dari anggota DPR, dari berbagai fraksi dan dari berbagai daerah pemilihan. Sedangkan untuk substansinya, legal draftingnya itu ada teman-teman perancang dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Baik. Dari unsur akademisi juga menjadi tim pembahas ya. Diturunkan begitu. Diturunkan dari berbagai universitas dan fakultas dengan berbagai latar belakang disiplin keilmuan. Baik. Dan Bung Bara, kita juga nanti akan membahas begitu kira-kira bahwa sesungguhnya kami menyadari kanun itu kan mengatur ruang publik ya, bukan yang private. Bukan yang private. Iya, yang private itu kan tidak kemudian harus diatur dengan kanun. Jangan sampai nantinya maunya 1, tapi tiba-tiba karena ada kanun jadinya 4 gitu. Nah, ini juga menjadi kabar gembira bagi ibu-ibu nih, jadi aman begitu. Iya. Baik. Begitu dia. Baik, nah Bung, ada juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya bacakan dari Pak Irfan begitu. Selamat pagi Bung Bardan begitu. Saya sangat tertarik mengenai program legislasi Aceh, apalagi saat ini kita dalam kondisi pandemi virus corona. Nah, apakah ada di program prioritas di tahun 2021 nantinya mengenai kesejahteraan masyarakat? Apalagi ini kan virus pandemi corona sepertinya lama bertahan dan banyak masyarakat yang di PHK, dirumahkan, apalagi mencari pekerjaan susah. Ini seperti apa? Mohon penjelasannya. Kami rakyat ini sangat bingung begitu. Seperti apa? Mohon penjelasannya. Ini gimana nih dari Pak Irfan? Baik Pak Irfan, pertanyaan serupa juga sering sekali masuk ke ruang yang kami buka ya di pembahas itu. Ada juga yang kemudian saat RDPU menyuarakan hal yang sama, persis seperti yang Pak Irfan sampaikan, bahwa paket kanun yang kita susun itu terbagi dalam 3 hal. Yang pertama adalah pengaturan, yang kedua adalah ekonomi dan belanja, yang ketiga itu perintah ya, perintah dari undang-undang yang lebih tinggi. Sampai dengan saat ini bahwa untuk paket kanun ekonomi dan ketahanan masyarakat Aceh dalam beberapa rancangan kanun masuk ya di 2001, tapi kemudian tidak spesifik dalam judul kanun seperti yang Pak Irfan sampaikan begitu ya, rancangan kanun kesejahteraan. Ya, kesejahteraan. Yang satu diantaranya adalah kesehatan. Kesehatan itu pembaharuan tentang jaminan kesehatan Aceh. Pertamanya JKA ya, kemudian menjadi JKRA, sekarang JKA Plus gitu kan. Ya, ini yang kemudian menjadi penting untuk dievaluasi. Yang kedua adalah mengurangi beban masyarakat untuk pembiayaan pendidikan gratis. Jadi kesehatan, pendidikan
Gratisnya juga bukan kemudian abal-abal ya, gratis yang kemudian berkualitas. Ini yang kemudian harus ditindaklanjuti. Yang berikutnya adalah penyesuaian terhadap tarif angkutan. Ada batas atas, batas bawah yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dan untuk moda transportasi di Banda Aceh Besar sekitarnya kan sudah punya Trans Kutaraja, Transke bahasa gaulnya gitu Bung. Transke ya. Transke begitu. Biar gaul gitu. Biar gaul begitu. Trans Kutaraja, Transke yang sampai kapan ini kemudian bisa berlaku free ya untuk pengguna jasa transportasi. Yang berikutnya juga adalah moda transportasi penyeberangan. Penyeberangan ada yang ke Pulau Sabang, Pulau Bre, ada yang juga ke Simelu. Ya, itu menggunakan angkutan yang disediakan oleh pemerintah, tapi tarifnya juga disubsidi oleh pemerintah. Yang berikutnya adalah Pak Irfan, kemudahan berusaha di Aceh melalui dengan pemberian akses perizinan. Tapi kalau kemudian dengan penyertaan modal dan pembiayaan, tetap saja menunjuk provider bank ya sampai dengan saat ini formulasinya belum diketemukan. Tapi yakinlah bahwa kita di Badan Legislasi DPR Aceh dengan bersemangat tidak menambah beban masyarakat. Ya. Dengan bersemangat tidak menambah, harus digarisbawahi begitu Bung ya. Jadi bukan bersemangat untuk menambah beban masyarakat. Hidupnya sudah susah. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang. Iya, masukan seperti itu akan terus kemudian dipadu serasi, utamanya di kelompok-kelompok pembahasan kanun yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat seperti itu. Jadi formulasi kita itu ada 3, pendidikan, kesehatan, transportasi, kemudian kemudahan dan akses berusaha dengan penyertaan pembiayaan dan akses permodalan yang kompatibel lah ya, yang mudah diakses. Jadi sudah dibagi-bagi ke beberapa tempat, bukan satu rancangan kanun yang membahas semua tersebut begitu. Baik, nah Bung Bardan, ada lagi nih pertanyaan yang masuk dari Ibu Fitri begitu. Selamat pagi Mbak dan juga Bung Bardan. Saya sangat menarik tadi sempat dibahas mengenai rancangan kanun mengenai pengelolaan ibadah umroh dan juga haji. Nah, kira-kira begitu, apakah masyarakat Aceh yang tinggal di luar Aceh, tapi KTP-nya sudah beralih bukan KTP Aceh dan pemberangkatannya bukan melalui embarkasi Aceh, nantinya bisa mendapatkan uang saku atau juga yang namanya Baitul IC. Nah, ini gimana nih? Kalau berbicara mengenai uang, semuanya harus tahu begitu tata caranya seperti apa gitu. Benar, karena uang itu kan mengikat gitu. Ya, sepatutnya kita yang pertama adalah rasa syukur yang mendalam. Ada muasis kita, orang tua kita terdahulu, ada yang kemudian menyebutnya adalah Syekh Kala Buga. Sampai dengan saat ini nama sebenarnya kita tidak tahu. Begitulah ikhlasnya. Kalaupun ada yang menyebutnya Syekh Kala Buga ini tadi, nama sebenarnya kita tidak tahu seperti apa. Tapi sampai sekarang kita terus menikmati apa yang beliau berikan begitu. Kerajaan Arab Saudi menyebutnya adalah Baitul Asyi, rumahnya orang Aceh begitu kan. Dan dia mewakafkan seluruh tanahnya, rumahnya untuk kemudian menjadi tempat tinggal jamaah haji asal Aceh. Ini asbab nuzulnya gitu kan, asbab ceritanya. Di rancangan kanun yang diajukan dalam naskah akademik yang kami baca, yang pertama adalah ber-KTP Aceh, warga Aceh. Mungkin karena pemberangkatannya bukan dari embarkasi Aceh. Nah, ini ada 2 pendekatannya. Apakah dia akan menerima secara penuh atau tidak? Barangkali ada juga orang luar Aceh yang kemudian pada saat mendaftar berangkat dari Aceh. Nah, di sini akan dipadu serasi oleh panitia penyelenggara haji Aceh atau badan penyelenggara haji Aceh. Yang menerima penuh adalah warga Aceh, ber-KTP Aceh, dan berangkat dari embarkasi Aceh. Itu dia. Jadi sudah jelas begitu, warga Aceh, ber-KTP Aceh, dan berangkat dari Aceh. Embarkasi Aceh. Jadi kalau mungkin kira-kira rencana mau ganti KTP begitu, pikir-pikir lagi. Atau juga nggak apa-apa, ikhlas. Yang menjadi menarik ya adalah nanti pada saat berbicara kuota haji. Dan ini menjadi ruhnya dari kanun ini. Yang pertama bahwa kenapa Aceh juga disebut Serambi Mekah ya, karena memang dulu sebelum pemberangkatan haji, berangkat hajinya dari Aceh, sampai situs hajinya masih ada di Sabang, di Pulau Rubiah itu. Di karantina dulu di sana, baru kemudian pemberangkatan haji lewat jalur laut dulu, sejarahnya begitu. Tapi kalau kemudian dari ongkos penyelenggaraan haji, jarak tempuh penerbangan dari Aceh ke Jeddah ya, ke King Abdul Aziz, kalau kemudian kita lihat di Google itu lebih pendek. Artinya bahwa biaya juga akan relatif lebih murah. Apakah nanti di dalam rancangan kanun tersebut atau
sedikit mengulas, memang sudah ada begitu, nantinya kita akan aktifkan kembali, hidupkan kembali yang ada di Sabang itu seperti apa Bung Baden? Tergantung nanti moda transportasi apa yang digunakan. Tapi memang penerbangan, apalagi jemaah haji kita usia lanjut ya, tetap saja menggunakan moda transportasi udara untuk akses Banda Aceh ke King Abdul Aziz. Situsnya tetap harus dipelihara, harus dijaga sampai kemudian menjadi warisan ya, warisan sejarah dan peradaban bahwa Aceh adalah masih serambi Mekah ketika kalau kemudian pendekatannya adalah pendekatan sejarah, pernah memberangkatkan haji Nusantara melalui Aceh gitu. Itu satu yang menarik ya. Nah, ada juga nih pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah masuk, katanya Prolega Aceh tahun ini kan lebih fungsi dan pengawasannya ini lebih diarahkan kepada penanganan COVID-19. Apakah semuanya diarahkan ke sana? Ini pertanyaan dari Ibu Nurul. Ini seperti apa nih Bung Barden? Penanganan COVID-19 di Aceh mengacu kepada gugus tugas nasional ya, bahwa hari ini penanganan COVID-19 di Indonesia lebih kepada penguatan ekonomi. Dari amatan kami di DPR Aceh, apa yang disebut dengan refocusing ya, refocusing anggaran pendapatan dan belanja Aceh, ini sudah masuk refocusing yang kedua nih saya lihat. Sudah ada 2,3 triliun lebih yang dicadangkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Yang pertama adalah upaya pencegahan ya dan penyebar luasan COVID. Ini ada di Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana. Yang kedua itu adalah yang terdampak. Oke, masyarakat yang terdampak. Ya, yang terdampak itu didekati dengan pendekatan basic social safety net, gitu kan, pendekatan jaring pengaman sosial, sehingga muncullah program bantuan sembako dari berbagai sumber. Ada sumber APBN, APBA, dan dari Kementerian Sosial. Di Aceh didekatin lagi dengan Baitul Mal ya. Yang ketiga adalah pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu adalah para pelaku usaha. Nah, di Kanun tidak melihat itu, tapi kita akan coba iris dari pendekatan anggaran dan pendekatan kegiatan begitu. Bahwa kalau kemudian kita bersiap menghadapi tatanan hidup baru, benar juga sih kalau kemudian kita melihat sampai kapan kita berperang dengan COVID ini. Tapi kalau kemudian masyarakat diedukasi terus, disadarkan bahwa new normal life, tatanan kehidupan baru itu dengan berperilaku ya. Saya menarik pendekatan apa yang dilakukan oleh masyarakat itu dengan 3M tadi kan. Ya, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan gitu. Yang dilakukan oleh pemerintah 3T gitu kan. Ya, masyarakat 3M, pemerintahnya 3T gitu ya. Yang pertama adalah tracing ya. Ya, kemudian treatment ya, terapi kan. Nah, kalau kemudian di 23 kabupaten kota ini juga belum mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga mapping dari pemerintah Aceh melalui gugus tugasnya itu ada yang memetakan menjadi zona merah, zona kuning, zona oranye ya. Kita belum ada yang zona hitam. Tapi dengan lonjakan kasus hari ini, saya lebih kekeh kalau kemudian melakukan pendekatan terhadap ketahanan perekonomian, kemudian ajas keselamatan masyarakat, kesehatan itu menjadi yang utama. Itu adalah hukum yang tertinggi, saya kira seperti itu. Baik, nah Bung Badar, mengingat waktu kita nih, mungkin bisa dibahas sedikit. Semenjak pandemi, apakah Balik DPR sudah mengadakan rapat lengkap membahas mengenai program 5 tahunan atau juga yang menjadi prioritasnya? Kalau belum, rencananya kapan? Kapan penjadwalan ulangnya begitu terhadap Prolega? Karena masyarakat juga sudah menantikan, apalagi tadi banyak rekan-rekan Kanun yang nantinya sangat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya tadi yang mengenai pengelolaan haji, kemudian pajak dan retribusi melalui perindustrian tadi juga begitu, ada mengenai pertanian juga, banyak sekali yang dinantikan oleh masyarakat begitu. Masyarakat tentunya juga ingin kembali bersemangat lagi di tengah pandemi begini. Seperti apa nih Bung Bar, dan kapan? Menyiapkan payung hukum dalam bentuk program legislasi Kanun Aceh ini menjadi keharusan. Pertama, di Mukadimah tadi sudah kita sampaikan sebanyak 56 rancangan kanun yang sudah kita siapkan untuk priorisasi 5 tahun. Tahun ini ada 12, dan dari 12 rancangan kanun itu sudah 8 kali lebih pembahasan. Sudah kita memasuki di masa persidangan kedua.
saya buka saja nih, jangan ngintip-ngintip lagi. Untuk kanun pertanahan kemarin malah kita fokus bahasnya di Takengon. Semua tim pas berangkat ke Takengon. Sudah selesai atau tinggal beberapa sedikit lagi untuk kemudian beberapa pasal-pasal krusial yang harus dikonsultasikan ke pemerintah atasan, gitu kan. Yang kedua, kanun retribusi kemarin sempat dibahas di Sabang. Agar lebih fokus kan 2-3 hari. Sedangkan beberapa masukan atas kanun ada yang bahas di Aceh Barat, di Melabu, gitu kan. Supaya semuanya merata begitu, Bung, ya? Merata semuanya dan fokus pembahasan. Kendala memang sih satu ya. Apa itu, Bung? Pembahasan secara VCon, video conference, dan menggunakan jejaring sosial, ini akan beda artikulasinya. Ini yang belum terbiasa mungkin ya. Apa yang disampaikan. Feelnya nggak dapat begitu. Betul, ya. Iya. Tesnya nggak dapat begitu. Kalau nanti dipadu serasi, apa yang dijelaskan di video itu beda sekali kalau kemudian dijelaskan langsung hadap-hadapan gitu kan. Tapi mekanisme pembahasan kita dengan protokol kesehatan sekarang dibatasi. Tidak boleh lebih dari 20 orang hadap-hadapan. Maka sesungguhnya teman-teman pengusul pemerakarsa dari SKPA itu membatasi jumlah yang hadir. Tetapi untuk DPR, anggota DPR yang ada di Badan Legislatif itu sebanyak 15 orang, dibagi 2 shift ya. Shift pertama, shift 2, dan shift 3. Tapi meskipun begitu tidak menutup kemungkinan memang dilakukan rapat secara online. Kan kita tahu juga di dalam peraturan DPRA nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib begitu. Juga kan memang ada di DPRA bisa mengakomodir rapat secara online begitu. Tapi memang kendalanya memang di jaringan internetnya begitu, Bung. Kalau kondisinya memang dirasa sulit, menggunakan rapat online. Tapi kalau masih kondisinya normal, terbuka juga ya tatip kita ya. Luar biasa ini host kita pagi ini. Iya, saya kalau ditanya tadi kapan yang ditunggu oleh masyarakat untuk produk legislasi Aceh ini, mudah-mudahan sebelum akhir tahun dinas 2020 ini minimal 80% dari 12 rancangan kanun ini sudah bisa diundangkan. Mudah-mudahan begitu ya. Dikawal bersama dong. Dikawal bersama. Tapi masyarakat memang harus benar-benar dibuka pintunya. Jadi kita nggak ngintip-ngintip lagi. Jangan dong, jangan ngintip-ngintip lagi. Ini menjadi pembahasan yang serius. Apalagi kalau kemudian nanti sudah dipublikasi ya, dipublikasi di web kita juga, disebarluaskan melalui cetak dan elektronik. Masukan atas kanun ini sangat diharapkan oleh kami di Badan Legislasi, karena jangan-jangan nanti sebelum dibahas sudah digugat dan ketika kalah, saya melihat bahwa masalah, malu dong, udah pakai biaya segala dan sebagainya. Apalagi kalau sudah diundangkan, tiba-tiba setahun kemudian masyarakatnya baru nggak begitu, ini salah begitu, jadi persoalan lagi. Ini persoalan, dan disitulah mengharuskan kita membuka diri seluas-luasnya, selebar-lebarnya ke tengah-tengah masyarakat, sehingga masukan apa yang diinginkan oleh masyarakat menjadi payung hukum yang betul-betul membumi gitu. Baik, nah di mana masyarakat nanti bisa ikut berpartisipasi sehingga masyarakat bisa terus mengawal nih, kan takutnya nanti dikirain ini main sembunyi-sembunyi nih, Instagramnya aja kita nggak tahu apa gitu. Gimana nih, Bung Madan? Ini kondisinya memang sangat terbalik dengan kondisi rancangan undang-undang Omnibus Law itu kan, diam-diam udah bahas gitu. Sudah bahas begitu. Iya. Bukan saya kira sih, memang ada 81 anggota DPR Aceh dari 10 daerah pemilihan, 23 kabupaten kota. Mereka memang harus dibahani. Dibahani untuk kemudian diberi masukan gitu kan. Kadang-kadang ada juga yang men-challenge gitu kan. Oh, ini tidak boleh Pak begitu. Dan di Aceh sangat egaliter. Yang kedua, RDPU. RDPU itu rapat dengar pendapat umum, itu menjadi ruang yang sangat ditunggu-tunggu Badan Legislasi dan Perancang untuk kemudian menerima masukan. Yang ketiga, walaupun sedikit sih, web kita ya, DPRA, Badan Legislasi, Biro Hukum, Pemerintah Aceh itu sangat terbuka. Tetapi kalah cepat ya dengan teman-teman milenial sekarang ini. Instagramnya juga kita tahu. Lebih cepat 24 jam 24 gitu. Jam. Kita juga punya kanal Instagram, Twitter, kemudian fanpage di Facebook di @dpraceh. Berarti harus sama-sama mengawal, jangan cuma update status aja begitu, Bu. Itu dia. Dan banyak juga sih kadang-kadang yang promo di situ, peninggi pemutih langsung juga jualan. Jadi yang membuat susah begitu. Tadinya mau sama-sama mengawal. Iya, hari-hari saya buka gitu kan, waduh ada yang promo di situ. Wah, ini kanalnya kanal serius ini, saya bilang begitu. Kalau tidak dijawab juga begitu kan. Baik, nah Bung, kan waktu kita juga sudah habis. Sebagai closing statement, apa yang ingin Anda sampaikan terhadap program legislasi yang sangat dinanti-nanti ini oleh masyarakat banyak di tengah pandemi virus Corona? Mungkin masyarakat lebih fokus kepada
kasus per kasus begitu setiap hari semakin meningkat, tapi tentunya juga kita tidak bisa menutup rapat-rapat, tidak bisa mengintip lagi, kita harus sama-sama membuka ini. Ini memang sudah dibuka oleh Serambi ini 90,2, bukan lagi mengintip, malah bukan dibuka. Sudah dibuka begitu. Dibuka Seperti secara apa luas. Ibu? Pertama adalah target capaian bahwa kanun itu bisa diundangkan di akhir tahun 2020 untuk 12 rancangan kanun. Kemudian untuk periodisasi mudah-mudahan ada rancangan kanun yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, bukan hanya kejar tayang, tetapi juga kanun yang berkualitas, yang menghimpun seluruh partisipasi dan pendapat masyarakat, sehingga kanunnya tadi membumi gitu. Yang berikutnya, bicara dengan besaran anggaran yang digunakan untuk melakukan pembahasan kanun ini relatif ya, apalagi dengan kondisi pandemi sekarang, ya itu bisa ditekan gitu. Terhadap kanun yang banyak tadi disebutkan tapi tidak operasional di lapangan, apakah kanunnya menjadi macan kertas atau macan ompong, tidak bunyi dan tidak implementatif di lapangan, ini akan dievaluasi ya, secara lengkap dan menyeluruh. Yang terakhir, bahwa kanun adalah kondisi dan realitas sosial di tengah masyarakat yang diformalkan. Sejauh mana kondisi itu mengharuskan kita membuat aturan yang mengikat dan menjadi payung hukum kepada pelaku penyelenggara pemerintahan dan masyarakat sebagai dari objek pembangunan dengan regulasi yang jelas, terang ya, kemudian transparan, sehingga tidak ada lagi yang kemudian berkata wah kami belum tahu ini, kami tidak tahu dan sebagainya. Makanya pagi ini menjadi menarik kita bincangkan, tidak lagi mengintip, tapi kita sudah membukanya. Membuka seluas-luasnya dengan akses yang sangat terbuka lebar. Gitu. Tinggal kita harapkan masyarakat juga bisa ikut mengawal dan berpartisipasi. Jangan sampai sudah dibuka ruang tapi tidak ikutan bergabung, begitu Bung? Harus benar ya. Baik, terima kasih Bung Badan atas waktunya juga. Semoga sehat selalu. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya juga Saudara Lun, program Ngopi Pagi hari ini saya harus mengakhirinya, dan kita terus berharap ya sama-sama agar Balik DPRA nantinya juga terus mengintensifkan pembahasan rancangan kanun program legislasi ini, sehingga nantinya juga bisa segera diundangkan dan menoreh manfaat untuk masyarakat. Bukan hanya kejar tayang, tapi juga harus menentukan kualitasnya untuk masyarakat Aceh dan juga masyarakat Indonesia. Dan pastikan untuk Anda juga jangan kemana-mana, tetap terus stay tune. Kita akan kembali ke program Serambi Eksklusif, dan pastikan juga tetap terus saksikan dan ikuti program Ngopi, Ngobrol Santai dan juga Happy. Dan program ini dipersembahkan oleh Rumah Aceh Kopi Luwak Original.